Rapat koordinasi pagi ini dipimpin oleh Ari Dwi Utami, Kabid Penagihan dan Pelaporan Bapenda, menyampaikan dampak jika tidak memerangi cukai ilegal akan berdampak pada pembangunan di wilayah Kota Batu. Jadi ruang lingkup kita adalah pada bidang penegakan hukum. Apa saja di dalam bidang penegakan hukum itu ada beberapa program pembinaan industri. Kebetulan di Batu ini tidak ada pabrik rokok ya Pak ya, tidak ada pabrik rokok, sehingga di program pembinaan industri ini tidak dilaksanakan untuk tahun 2002. Kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri ini juga tidak dilakukan, tidak ada pabrik di sini, atau mungkin mengarah akan dibentuknya kawasan. Kita tunggu perkembangannya lebih lanjut. Yang kedua adalah kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini kemarin sudah dilakukan, dipimpin oleh Pak Doni langsung, melakukan 6 kali kegiatan ya Pak Doni. Dengan sasaran adalah anggota Linmas dan perangkat. Jadi disampaikan di sini tentang hal-hal cukai rokok ya Pak ya. Tentang hal-hal yang berhubungan dengan cukai rokok. Kemudian yang dilanjutkan lagi dengan kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan media atau publikasi. Itu adalah ranah di bidang penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah program tentang pemberantasan barang kena cukai rokok ilegal. Jadi bidang itu yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Pemirsa, di wilayah Jawa Timur, DBH-CHT paling tinggi di Indonesia dan merupakan pengguna anggaran tertinggi. Untuk penegakan hukum telah diplot 10% untuk DBH-CHT, sehingga diharapkan dari evaluasi ini akan ada masukan dan saran dari Babinsa dan Kamtibmas karena mereka merupakan garda terdepan dari masyarakat. Dari Rakor pagi ini dilaporkan hasil kegiatan mulai Oktober hingga November 2022 dengan total peserta 750 orang. Sosialisasi telah dilakukan 6 kali dengan sasaran Linmas dan perangkat hubungan cukai rokok. Begitu juga dengan sosialisasi hubungan media atau sosial dan juga sosialisasi gabungan. Di tahun 2022, fokus peserta bersama dengan pemerintah desa bersama Linmas, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan rokok ilegal akan diinformasikan kepada wilayah desa atau Satpol PP Kota Batu. Namun tidak diperkenankan untuk melakukan penindakan apapun. Di kegiatan ini, dari kegiatan penegakan Perda ini, peran Babinsa, Babin Kamtibmas ini apa? Kembali lagi seperti fungsi jenengan yang ada di desa dan kelurahan, yaitu 3 pilar yang harus ada di desa dan kelurahan. Maka fungsi jenengan adalah terfokus pada pengumpulan data dan informasi. Jadi nanti jenengan bersama-sama dengan pemerintah desa, yang dalam hal ini adalah biasanya yang maju adalah Linmas, itu bersama-sama memperhatikan, bersama-sama melihat di lingkungan kita dan menyampaikan data dan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan rokok ilegal. Rokok ilegal itu yang paling gampang itu rokok bodong, rokok yang nggak ada pita cukainya, rokok yang tidak ada pita cukainya dalam artian ini rokok yang dikemas dalam kotak tetapi tidak ada pita cukainya. Ini yang kita perangi. Kemudian rokok yang ada pita cukainya tapi tidak jelas peruntukannya, yang seharusnya peruntukannya untuk rokok kretek tapi untuk rokok yang tidak kretek. Ada juga ada pita cukainya tetapi yang kadaluarsa, yang masa tahunnya sudah habis. Nah seperti itu, gambaran-gambaran seperti itu. Jadi kalau di lingkungan jenengan yang biasanya ada yang menjual, diinformasikan saja tanpa harus dilakukan
melakukan penertiban atau penindakan apapun. Informasinya kemana? Disampaikan kepada kepala wilayah desa atau kelurahan. Disampaikan saja, atau mungkin secara langsung bisa disampaikan ke Satpol PP melalui Pak Doni, melalui kabit-kabit yang ada di Satpol PP. Bagaimana cara menyampaikannya? Ya, dengan foto dari jauh, titiknya jelas di mana, kemudian ada satu saja bukti ya, bisa difoto saja. Bagaimana saya yakin jenengan sudah mempunyai pengalaman dan trik-trik bagaimana untuk bisa menyampaikan informasi tersebut. Sekali lagi, hanya menyampaikan data dan informasi, tidak melakukan penindakan apapun. Karena untuk melakukan penindakan nanti dibicarakan lagi untuk kelanjutan kegiatan pemberantasannya, operasinya. Jadi informasi ini yang sangat kami butuhkan. Perlu kami sampaikan bahwa di Batu ini kan Linmas itu ada di setiap RT. Di setiap RT. Monggo bisa digali dari sana, bisa dikoordinasikan dari sana tentang rokok-rokok yang beredar tetapi melanggar tentang ketentuan, yaitu pemasangan pita cukai. Ini yang paling penting. Memang kalau saya sampaikan, oh berarti tugasnya cuma satu ya Bu ya, hanya pengumpulan data dari betul. Tapi satu ini di dalam pelaksanaan mungkin akan lebih dari satu. Pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi informasi-informasi dari jenengan inilah yang kami harapkan untuk bisa disampaikan dan menjadi suatu pengambilan kebijakan lebih lanjut. Untuk Babinsa sama Babin Kamtibmas, karena mereka fungsinya adalah juga untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, diharapkan untuk menyampaikan informasi, karena untuk penindakan itu ada hal-hal lain yang memang harus penguatan lain, komponen-komponen lain yang memang betul-betul tidak menyalahi aturan ketika melakukan suatu tindakan. Jadi tidak kita lihat ada kemudian kita tidak sendiri, tidak seperti itu. Ada regulasi yang menyatakan ketika dalam hal pemberantasan operasi itu melibatkan beberapa unsur yang harus kita libatkan. Tidak boleh hanya satu unsur, hanya Babinsa atau Babin Kamtibmas atau Satpol saja tidak boleh, tapi ada beberapa unsur yang harus terlibat, terutama adalah unsur bea cukai, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan juga TNI. Kedepan rencananya kita akan menguati SDM-nya Satpol PP, ya, menguati SDM-nya Satpol PP itu agar Satpol PP benar-benar paham, Satpol PP sendiri benar-benar tahu dengan melihat secara fisik, oh ini ilegal dan sebagainya. Itu kita rencanakan untuk mengadakan TOT, trainer ya, untuk mengadakan itu. Apalagi kalau penyelenggara atau penyampai kegiatan itu dalam hal ini adalah narasumber bisa mengeluarkan tentang sertifikat untuk anggota Satpol PP itu sendiri. Itu rencananya ke depan seperti itu.